Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Maisan Maula dengan NIM 121100125, kelas 4D PGMI, mata kuliah Pengembangan Media, bidang keahlian guru kelas SD atau MI, dosen pengampu Bapak Dr. Fahru Rozi MPD dan Ibu Roikhatul Jannah SPDI MPD. Jenis media yang saya gunakan yaitu video sasaran peserta didik kelas 1 SD atau MI, KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KD 3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Nah, yang pertama ada ungkapan terima kasih. Terima kasih merupakan ucapan yang disampaikan setelah kita mendapatkan sesuatu atau merasakan kebaikan dari pihak lain. Dalam berbagai bahasa, kata terima kasih menjadi salah satu kosakata yang paling banyak dipelajari pada tingkat dasar. Nah, adapun contoh ungkapan terima kasih yaitu yang pertama, terima kasih kakak karena telah membantu saya mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari ibu guru. Yang kedua, terima kasih ayah, sebab ayah sudah menjemput saya pulang sekolah hari ini dengan motor. Yang kedua ada ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta maaf karena melakukan kesalahan. Ungkapan permintaan maaf biasanya ditandai dengan kata maaf, maafkan, atau mohon maaf. Tujuan umum permintaan maaf adalah untuk pengampunan dan pemulihan hubungan antara orang-orang yang terlibat perselisihan. Nah, contohnya yaitu yang pertama, maafkan Beni ya Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, yang kedua, maafkan Beni kak. Beni sudah mengganggu kakak belajar terganggu oleh Beni. Ya dik, kakak maafkan. Kalau Beni mau main piano sebaiknya di siang hari atau Beni mainnya di sore hari. Ya kak, besok tidak Beni ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Beni membuat PR. Yang ketiga ada ungkapan tolong. Minta tolong adalah ungkapan yang dilakukan seseorang untuk meminta bantuan dari orang lain dengan menggunakan kalimat dan bahasa yang santun. Jadi, kata minta tolong bisa diartikan sebagai mengucapkan kalimat yang maksudnya agar diberi bantuan atau pertolongan untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya yaitu yang pertama ada, Bu, tolong ambilkan piringnya ya Bu. Ibu menjawab, baik Pak. Beni mau makan apa? Beni menjawab, hore sarapan sudah siap Bu. Tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Yang kedua ada, maaf mengganggu. Namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Kemudian Dev menjawab, oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Yang keempat ada ungkapan pemberian pujian. Ungkapan pujian adalah suatu kalimat yang mengungkapkan suatu bentuk penghargaan kepada seseorang atas apa yang membuat orang lain merasa terbantu atau terkesan. Kalimat pujian yang dilontarkan bisa memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada orang lain atas pencapaian yang telah dilakukan. Kalimat pujian di kehidupan sehari-hari biasanya digunakan ketika melihat sesuatu yang dianggap baik dan merasa kagum. Nah, contohnya ada, wah, kamu pintar banget. Terus contoh yang kedua ada, kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati.
Yang kelima ada ungkapan ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berfungsi untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Isi pesan kalimat ajakan menyatakan pesan atau bujukan agar seseorang bersedia mengikuti kita. Kalimat ajakan juga merupakan kalimat yang mengharapkan sesuatu tindakan dari orang yang diajak berbicara atau seseorang yang membacanya. Nah, contohnya itu yang pertama. Mari kita mulai permainan ini. Jangan lupa, selesai bermain kita rapikan kembali ya. Iya, jika benar. Nah, contoh yang kedua yaitu Dafa, Lulu, kita lomba lari yuk. Lomba? Apa hadiahnya kalau aku menang? Dafa, jangan mengharapkan hadiah. Dengan lomba lari, kan kita jadi berolahraga. Yang keenam ada ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi informasi atau pengumuman, di mana informasi yang dibutuhkan tersebut bisa berupa hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya, sedang dilakukan, ataupun akan dilakukan oleh seseorang. Nah, contohnya yaitu yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, stop memberi makan satwa di kebun binatang. Yang ketujuh ada ungkapan perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang berisi tentang makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Orang yang diperintah harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh seseorang yang memerintah atau si penutur. Jika disederhanakan lagi, kalimat perintah bisa diartikan sebagai kalimat yang isinya meminta atau memerintah orang lain untuk melakukan hal yang kita kehendaki. Contohnya yaitu yang pertama, masuklah ke kelas dengan tertib. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang terakhir ada ungkapan petunjuk. Kalimat petunjuk ialah ungkapan yang bermaksud untuk memberikan cara atau tanda atau isyarat untuk mengerjakan atau membuat sesuatu dengan urutan yang struktur dan sistematis. Tujuan ungkapan kalimat petunjuk adalah supaya maksud dari penulis atau penutur petunjuk dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, contohnya yaitu yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.